I remember the day young Nicky bid a reluctant farewell to his friends as he embarked on a journey to his new home. To somewhere he has never heard of, someplace far away, I can feel his restlessness and anxiety. And then it happened. His heavy heart eased, making way for the widest smile. He's never too young to understand that discovering something new can be magical when he opens his mind and heart. When you open your mind, your senses open to endless possibilities. Isn't it time you fly with one of the most awarded airlines in the world? Garuda Indonesia, the airline of Indonesia. Ya, saya langsung melanjutkan dari tadi perbincangan sebelum jeda. Saya ingin bertanya ke Pak Rikwanto, kalau tadi disebut ini sepertinya jorok dalam tanda kutip, ada banyak sidik jari yang sebenarnya bisa di-trace. Bisakah, sudah bisakah di-trace, Pak? Itu kan standar daripada proses penyidikan ya, SOP-nya. Semua tempat yang diduga menjadi bagian atau ada hubungannya dengan bom yang meledak, itu pasti dia akan diselidiki. Seperti kemarin setelah kita tahu korbannya adalah Suro CS, ya, semua tempat tinggal Suro CS itu ya kita geledah. Ya, ada memang di antara satu tempat tinggal tuh paku ditemukan. Nanti paku itu apakah sejenis dengan paku yang ada di tubuh korban. Kemudian barang-barang yang ada di rumah-rumah korban ini juga apakah ada hubungan langsung dengan yang meledak ini. Sejauh itu kan ini bagian sudah daripada penyelidikan dan penyidikan. Sudah digeledah ya Pak ya, rumah-rumah korban semua. Itu apa yang ditemukan sudah ada kaitannya, sudah bisa disimpulkan? Ada paku, ada buku-buku ya, dan lain-lain. Artinya bahan-bahan untuk membuat yang serupa dengan bahan peledak itu sudah ditemukan belum? Belum ditemukan. Terlalu dini untuk bilang itu? Banyak lagi yang kita lakukan nanti. Ya. Jadi trace itu sifatnya luas dan berkembang terus. Itu butuh waktu ada juga. satu keterangan membuka peluang baru ya dikembangkan terus. Lagi. Ya, supaya bisa ada hubungan dengan ledakan yang terjadi dan orang-orang itu. Pak, sudah kemudian didapatkan informasi atau belum bagaimana kronologisnya sehingga sejumlah bahan peledak itu ada di wilayah Tanah Abang pada waktu itu sepertinya kan baru tiba di situ ya? Ya, memang analisa itu harus sesuai dengan fakta ya. Saya coba tanyakan, itu tas kresek tempat tadi ya, yang kita anggap petasan banting besar ya. Ya, petasan banting besar. Ya, sebesar bola tenis itu dalam tas kresek. Dan tas kresek itu masih kelihatan belum begitu kotor ya, hanya terkontinuasi ledakan saja. Jadi patut diduga barang itu juga belum lama di situ. Ya. Kalau itu tersimpan di samping bedeng, ditaruh di situ, sudah cukup lama tentunya. Berdebu, kan ada debu, kena hujan, kena kotoran tanah dan lain-lain. Ini tidak, itu kelihatan masih baru. Jadi patut diduga itu belum lama di situ. Nah pertanyaannya kan yang menemukan siapa dan akan dipindahkan kemana waktu mau hajatan bersih-bersih itu.
Makanya si korban juga dalam sebuah kasus, dalam banyak kasus ledakan-ledakan bom itu bisa jadi juga tersangka. Tapi kita belum arah ke arah situ. Makanya kita amankan dulu ke Rumah Sakit Kramat Jati, di samping untuk perawatan juga untuk supaya dia diamankan. Ya, diamankan dari rekannya juga yang akan dari gangguan luar. Bisa juga menghilangkan jejak ya, atau dia juga jangan sampai melarikan diri dan lain-lain ya. Jadi potensi si korban untuk ditersangka itu bisa saja. Bisa saja. Baik, kalau kemudian bagaimana Pak Reinhardt, Anda melihatnya tadi sudah disebut ada black powder, kemudian juga bahan-bahan lain di dalam bungkusan itu. Ini sebenarnya bahan-bahan yang sangat mudah diakses oleh masyarakatkah atau bagaimana? Biasanya yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang memang mudah diakses oleh masyarakat. Karena gunpowder dan sebagainya itu mirip dengan kita bahan untuk membuat petasan, dan petasan itu sudah banyak sekali ya. Sudah berapa generasi sebelum kita ini sudah ada, dan seperti yang saya katakan tadi, pengalaman saya bertugas di Pasuruan itu masyarakat Bangil pada saat itu punya semacam kerajinan tangan itu untuk membuat petasan itu. Lebaran Pak ya. Apalagi mau menjelang lebaran itu. Tapi aturan pada saat itu tidak membolehkan mereka secara terbuka membuat petasan ini, sehingga mereka melaksanakannya itu secara tertutup. Dan kita aparat baru mengetahui bahwa di rumah tersebut terjadi pembuatan petasan itu ketika rumah itu meledak. Meledak. Oke, Anda melihatnya, Anda sepakat dengan pernyataan dari Pak Nurudin tadi bahwa ini dibuatnya jorok sekali, menyisakan banyak jejak? Kemungkinan, bisa saja kemungkinan itu dibuat di tempat lain, baru dibawa ke tempat tersebut, atau kemungkinan juga baru dibuat di tempat ditemukan situ. Kita nanti mungkin dari pengusutan dari kepolisian akan mengetahui itu, apakah itu memang dibuat di tempat lain baru dibawa ke situ, dan itu sangat mudah membuat itu. Kalau dengan melihat bentuknya seperti itu, hanya plastik dimasukkan gunpowder, itu kan gampang sekali diikat gitu. Oke. Bung Nurudin, Anda melihatnya mungkin bisa Anda analisa mengapa posisinya di Tanah Abang, kawasan padat penduduk. Apa kalau misalnya memang informasinya masih sangat terbatas, tapi analisa Anda apa? Kalau lokasi itu nggak ada masalah ya, mau itu ditaruh di dekat istana pun nggak ada masalah, karena orang yang mengait-ngaitkan aja. Sebenarnya gini, karena ini sebenarnya itu bukan target di situ. Yang terjadi kemarin adalah kecelakaan. Saya berani meyakini itu sebuah kecelakaan. Jadi itu bukan target, dan melihat barangnya yang sudah dalam bentuk jadi seperti itu, dia itu barang yang siap digunakan, hanya saja cara menggunakannya itu ini masih manual sekali karena tidak ada detonator dan sebagainya. Nah, jadi proses kalau ini memang sudah siap untuk digunakan adalah digunakan untuk dilempar dalam artian kalau tidak membahayakan para pelakunya berarti lemparnya harus jarak jauh. Paling enggak dia harus menggunakan jarak aman buat dia sendiri. Kalau besarnya segini berarti dia harus bikin jarak aman lemparan sekitar 10 meter. Ya kan, karena percikan-percikan batu dan paku baut itu sangat efektif untuk jarak-jarak sampai sekitar 10 meter. Kalau kita lihat dari gambar ledakannya dan posisi korban dari pengakuan sementara, itu ada yang jarak 3 meter, 4 meter, yang paling terdekat adalah Suro ya. Nah, yang lainnya 3 meter, 4 meter, tapi dia lukanya sampai robek kayak gitu. Kecuali ya mungkin memang sengaja untuk korban ini, ya kita masih terlalu dini juga. Itu asumsi yang masih debatable lah, tergantung nanti fakta-fakta yang ditemukan polisi kan. Yang penting, yang jelas begini, ini barang itu kecelakaan. Nah, saya katakan jorok, itu sebenarnya jorok karena proses pembuatannya itu kasar, meninggalkan banyak jejak. Kalau itu belum meledak ya. Sih, Bung? Amatir atau tidak Anda bisa melihatnya? Ya, sangat amatir sekali. Tapi kalau sebagai pembuat petasan ya itu lumayan bagus. Tapi kalau untuk bom itu ecek-ecek kalau saya bilang ya. Karena itu meninggalkan banyak jejak. Terus kemudian penggunaannya juga sangat manual. Bandingkan dengan kalau kita balik ke masa lalu namanya Azhari, Nurdin M. Top, itu bomnya keren sekali. Ini nggak ada sepersepuluhnya ini kualitasnya ini. Tapi kalau dia dilemparkan dan di situ kebetulan ada kerumunan, selama itu tidak mengenai bagian-bagian vital manusia, paling hanya luka-luka seperti itu. Kecuali
orangnya nekat dibawa ini ya, dia memang niatnya untuk meneror, dibawa dibukukan ke dada, meledak, bisa jadi itu mati. Oke, ini kan banyak sekali asumsi yang berkembang begitu ya Pak Rikwanto, karena datanya memang masih sangat terbatas begitu. Tapi kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan kepolisian, yang diselidiki, yang menjadi prioritas ini apa-apa saja? Ini kan kita membentuk tim, ya. Tim itu sementara ini dipimpin oleh Polda Metro Jaya. Semua yang ke TKP kemarin dengan analisa-analisanya, dengan temuan-temuannya berkumpul untuk menyampaikan apa yang mereka temukan dan apa yang mereka ketahui, termasuk juga dari hasil pemeriksaan saksi. Nanti semua mengarah kepada satu kesimpulan atau beberapa kesimpulan yang harus dibuktikan, termasuk juga menginterogasi korban-korban yang sudah dibawa ke Kramat Jati. Jadi kita fokus terus, ya, lab mudah-mudahan bisa mempercepat proses analisanya ya terhadap barang-barang yang ada ini, termasuk juga dari penjinak bom. Jadi semuanya ditujukan untuk supaya ini cepat terungkap, ini apa, kemudian kemungkinan siapa yang membuat ini, arahnya kemana, tujuannya apa, motifnya tujuannya apa. Karena yang lebih besar adalah mengetahui what next, setelah ini apa. Ya tapi kan? Anda Supaya nggak ada korban-korban berikutnya yang dituju. Sekarang kan tadi Mas bilang kecelakaan ya. Pasti ada yang dituju. Targetnya lain. Yang dituju siapa? Itu kan harus diketahui segera. Kalau tidak kan bahaya bagi mereka-mereka. Tapi kepolisian sejauh ini sepakat juga atau tidak bahwa itu kecelakaan, bukan di situ target utamanya, dan ini akan diarahkan ke tempat lain dan sasaran lain? Iya, pastinya orang membuat sesuatu kan ada motif, ada tujuan, nggak mungkin tidak ada tujuan. Dan kemungkinan itu kecelakaan memang besar ya. Tapi kalau itu nggak kecelakaan, untuk siapakah ini? Itu yang kita cari ke depan nanti. Kalau misalnya itu kecelakaan, berarti Tanah Abang di lokasi itu hanya tempat transit saja? Ya, kan tadi saya bilang kantongnya masih terkesan baru. Berarti belum lama di situ. Ya, kalau sudah lama kan debu, tanah, hujan segala macam sudah ada. Berarti kita pertanyakan kan, patut diduga, patut dicurigai ya. Surah menemukan itu memang ditemukan atau memang sengaja ditemukan untuk dipindahkan, atau memang dia memang ada tugas memindahkan. Kita memang tidak menuduh yang bersangkutan terlibat atau apa, belum terlalu pagi itu. Cuma kan asumsi-asumsi dugaan itu perlu dibuat untuk dibuktikan di lapangan. Oke, kita nanti akan menantikan bagaimana proses penyelidikannya. Kita tunggu juga supaya pulih begitu ya para korban. Nah, setelah jeda berikut ini pemirsa, kami akan menghadirkan informasi terkini dari lapangan. Ada rekan saya Marvin Sulistyo yang akan melaporkannya dari sana setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. What does it take to be the world's best? It takes single-mindedness and tireless dedication. You must refuse to compromise and remember to always believe in yourself. You don't look to the competition when you're setting a new standard. You have to push yourself to go the extra mile and give more than you ever thought you could. And when you reach new heights, remember where you are from. And how far have you come? Because the world's best never stops getting better. Garuda Indonesia gave me an incredible flying experience. With their 5-star comfort and security, I enjoy every moment of my trip. Thank you, Garuda Indonesia. Garuda Indonesia, now a 5-star airline. Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Pak Reinhard, tadi sebenarnya perlu diselidiki dulu ini bahan-bahannya apa saja. Kemudian dari identifikasi bahan-bahan ini bisa juga kemudian di-refer. Ini siapa-siapa saja yang punya pola yang sama. Nah, bagaimana cara menganalisanya Anda? Kalau kita akan cari pola yang sama, mungkin itu ada di tangan polisi itu. Nah, saya mungkin lebih banyak akan melihat dari bahan-bahan yang ada berbentuk black powder, dan itu sangat mudah didapat, bahkan itu sudah menjadi semacam home industry bagi masyarakat yang punya pengalaman membuat petasan dan sebagainya sebagai sumber hidup mereka itu. Nah, dengan melihat komposisi yang ada, di mana plastik berisi black powder ini ada pakunya, itu bisa saja salah satu fungsi paku itu untuk menimbulkan gesekan di dalam bahan itu sehingga lebih mudah terjadi ledakan. Itu bisa saja. Dan sekaligus paku-paku ini bisa menjadi
senjata untuk menambah korban. Jadi dia bisa meledak dengan impact tekanan, dilempar dan sebagainya. Tetapi dengan adanya paku di dalam itu akan terjadi gesekan sehingga dia lebih mudah dia untuk dia meledak. Dan kalau ada kaitannya dengan siapa di belakang ini, pasti ada di belakang ini. Dan bagi yang siapa di belakang ini, mereka alangkah baiknya misalnya ada korban, tapi tidak ada korban pun, cuma ledakan saja, itu sudah bagus bagi mereka. Apalagi nanti media akan masuk. Dan ledakan media ini yang mereka tunggu itu. Yang biasanya ledakan media ini jauh lebih besar daripada ledakan itu sendiri. Yang menimbulkan ketakutan masyarakat, begitu ya. Oke, berarti itu bisa dinyatakan bahwa bahan-bahan itu sangat mudah diakses oleh masyarakat awam. Oke, dengan mudahnya diakses itu, apakah kemudian ini jadi semakin sulit untuk men-trace kira-kira siapa yang punya pola? Karena ini sangat jamak. Yang jelas ada istilah dalam penanganan kasus-kasus ya, tiada kejahatan yang sempurna. Pasti mereka meninggalkan jejak, dan jejak itu mengindikasikan siapa dan ke arah mana. Tadi yang saya katakan di awal, kita punya file untuk membuka kembali yang biasa bermain dengan bom sejenis ini, ataupun bahan-bahan alat peledak seperti ini, siapa. Akan ke sana larinya nanti. Nah, tim ini kan sedang bekerja sampai tengah malam ya. Semua analisa-analisa dikumpulkan, semua analisa itu disimpulkan, alternatif dugaan itu dibuat. Semua harus dibuktikan satu persatu. Dan ini bergerak cepat. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa terurai ya. Ini peledakan seperti apa, siapa pelakunya, dan kita mengembangkan arah kemana. Sambil menunggu yang 4 korban ini sehat, atau minimal menurut keterangan dokter sehat dan bisa diambil keterangannya. Oke, Bung Nurudin, jika Anda melihat, Anda menganalisa begitu ya, siapa-siapa saja aktor yang mungkin berkaitan dengan ini. Memang terlalu dini, masih dikumpulkan bahannya. Tapi jika Anda melihat, ini lebih kemana sih? Kelompok mana yang kalau Anda lihat, katakan ini amatir, tapi kelompok mana? Kalau dilihat dari kelompok-kelompok teroris yang kita urut dari tahun 2000 lah, bom malam Natal 2000 sampai sekarang ini, bahan untuk bom malam Natal 2000 itu perbedaannya sangat jauh sekali. Bom malam Natal tahun 2000 itu dia itu ada unsur TNT-nya, black powder ya, tapi ada TNT-nya. Ini kan enggak gitu loh. Tapi saya mau mengkoreksi tadi, Mbak mengatakan bahwa karena ini barang yang mudah ditemukan, ini susah mencari pembuatnya. Itu kalau sudah meledak, susah nyari pembuatnya. Tapi kalau belum meledak, nah itulah gampang sekali menemukannya, gitu loh. Karena jejak-jejak yang ditinggalkan itu banyak. Seperti Pak Rikwanto mengatakan bahwa tidak ada kriminal yang tidak meninggalkan jejak, itu pasti ada jejaknya. Hanya saja mungkin ini mungkin saya yakin dari timnya Pak Kepolisian ya Pak Rikwanto udah menemukan, sudah mengarah ke siapa ini, saya yakin sudah mengarah ke sana. Hanya saja mungkin ini belum saat yang tepat dan mungkin masih perlu data-data tambahan lagi untuk meyakinkan ini loh pelakunya. Oke, Pak Rikwanto. Mudah menemukan pelakunya, tetapi intelektual dadernya itu yang bukan hal yang gampang. Oke, Pak Rikwanto, mungkin kalau kita melihat file-file sebelumnya begitu ya, yang menggunakan bahan peledak dalam tanda kutip low explosive dan juga sederhana ini, masih amatir ini, ada kesamaan dengan kasus-kasus sebelumnya atau tidak? Ya, itu mirip sekali tidak ya. Bahkan ada yang mengatakan ini jenis baru. Padahal ini mungkin modifan baru ya, modifan aja. Ya, kalau yang paling tepat itu modifikasi baru. Modifikasi baru. Tapi secara pembuatannya dengan bagaimana dia efek ledaknya itu sudah terciri sebenarnya ya. Ada beberapa daerah di Jawa Barat itu pernah melakukan hal sama dan meledak juga. Berapa daerah di Jawa Barat ya Pak? Iya. Itu korbannya Jawa Barat semua itu Pak? Ada, itu bisa teridentifikasi. Kita katakan low explosive karena memang itu daya kecepatan detonasi Pak ya. Itu 400 sampai 800 meter per detik. Kalau high explosive memang 1000 sampai 8500 meter per detik. Ini termasuk golongan low explosive. Dari bahan-bahannya juga bisa kita lihat. Jadi jejak-jejak yang ditimbulkan ini bisa mengarah kepada kelompok tertentu. Oke. Dan ini fokusnya akan ke arah sana nanti. Pak Nurudin, seberapa dekat ini dengan aksi terorisme sehingga perlukah masyarakat takut, Anda melihatnya? Kalau melihat dari bahan-bahannya sih saya pikir tidak perlu dikhawatirkan ya, karena kualitasnya itu rendah sekali gitu loh. Kalau kita urutkan dari jauh-jauh sekali lah ke bom BCA dulu dia tahun 70-an itu, ini kualitasnya rendah sekali gitu loh. Yang perlu dikhawatirkan adalah
justru pergerakan dari kelompok ini dan membesarnya kelompok-kelompok radikal ini. Oke, bahan peledak tidak perlu dikhawatirkan karena ini yang sudah ditemukan low explosive ya Pak ya? Oke. Kita jangan melihat bahan peledaknya. Efeknya yang harus kita lihat itu bahan peledak. Bahan peledak ini gampang didapat ini semuanya ya. Tapi efeknya ini nih yang seperti saya katakan tadi. Justru media yang akan membuat ledakan yang lebih besar dan itu yang mereka yang mereka inginkan ketakutan di masyarakat. Seperti tadi ada kemungkinan itu semacam bom ikan. Kalau saya tidak mungkin itu bom ikan. Karena kalau bom ikan dia perlu impact tertumbuk pada benda keras. Bom ikan kan dilempar di air. Dan kemudian black powder itu sangat anti air. Dia kalau dikena air sama sekali dia tidak meledak. Jadi kalau dia kemasannya betul-betul tertutup, meledak dulu sebelum kena air, nah itu bisa jadi bom ikan. Tapi kalau ini bukan. Ini sama sekali bukan bom ikan. Pasti sasarannya bukan ikan. Oke. Dan kalau ini ditemukan di Priuk atau di tepi pantai, mungkin akan mengarah kepada bom ikan. Tapi ini ditemukan di tengah-tengah tempat khalayak ramai, sehingga saya lebih pikir ini diarahkan kepada sasaran yang bukan ikan ya. Baik, lalu supaya efek ledakannya tidak semasif itu, seperti saya mengutip omongan dari Pak Reinhard tadi, bagaimana Pak Rikwanto supaya efek ledakannya tidak besar dalam arti bagi ketakutan masyarakat? Ini apa kemudian yang dilakukan kepolisian? Ya, kita cepat mengungkapnya. Kemudian masyarakat juga harus ikut juga membantu ya, membantu aparat menjaga diri dan lingkungannya. Jadi kalau kita diam saja, masyarakat diam saja, tidak peduli lingkungannya, kemudian ada rasa takut, ya takut terus. Tapi kalau dengan Siskamling, dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, sama-sama kita menjaga lingkungan, peduli tetangganya siapa, ini kontrakan berapa lama, 1 tahun atau 1 bulan atau 2 minggu saja saya nginep, itu diwaspadai. Boleh ditanya, kemudian daerah-daerah yang kira-kira tidak tersentuh, kita sentuh, barangkali di situ ada tempat penyimpanan, ada rumah atau gudang kosong, tiba-tiba ada orangnya, yang biasa nggak ada orangnya, itu juga baru dicurigai. Jadi sama-sama kita bekerja, sehingga efek fear of crime, fear of situation itu bisa berkurang. Jangan hanya rasa takut tapi diam saja. Tapi kemudian kalau akses terhadap bahan-bahan ini begitu mudah, tidak ada restriksi atau enforcement yang lebih tegas lagi Pak? Kita juga ikut mengawasi ya toko-toko kimia yang ada. Nanti kan arahnya ke sana juga. Kalau memang ada black powder dan bahan-bahan lainnya, tentunya akan kembali ini belinya di mana, toko-toko mana saja, kemudian berapa banyak dia beli, karungan atau kilo-kiloan saja. Seperti yang sudah kita pernah ungkap, demikian nantinya untuk penyelidikan dan penyidikannya. Arahnya ke sana ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Bincang Pagi.